Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid, Pertempuran Yarmuk bagian 2. Ada peristiwa yang menarik pada pertempuran Yarmuk ini. Di saat sebelum perang Yarmuk dimulai, Khalid telah menemui Mahan, sang panglima tertinggi Romawi. Khalid kemudian menemui Abu Ubaidah secara empat mata di kemahnya. Wahai Abu Ubaidah, setelah aku bertemu dengan Mahan, maka tidak akan ada lagi pertemuan dan jalan damai. Oleh karena itu, telah ditentukan bahwa besok pertempuran ini akan dimulai. Dan jika Anda mengizinkan, aku ingin menawarkan jasaku untuk memimpin pasukan dalam pertempuran ini. Abu Ubaidah menyadari bahwa memang Khalidlah satu-satunya orang yang memiliki kecerdasan tinggi dalam berperang. Kemudian Abu Ubaidah mengizinkan Khalid untuk menjadi panglima hingga perang Yarmuk selesai. Namun itu bukan berarti Abu Ubaidah melepas posisinya sebagai panglima kaum muslimin. Ia akan tetap menjadi panglima utama, sedangkan Khalid akan memimpin seluruh komando pasukan. Esok hari, di saat matahari mulai naik, maka tampaklah kedua pasukan yang telah berdiri saling berhadapan. Jumlah kedua pasukan tidaklah seimbang. Kaum muslimin saat itu berjumlah 30.000 hingga 40.000 prajurit, sedangkan Romawi sekitar 240.000 orang. Hal yang sangat sulit dibayangkan. Namun selama pagi itu tidak ada suara maupun pergerakan dari kedua pasukan. Lalu di tengah keheningan itu muncul seorang jenderal Romawi bernama George yang ingin menemui Khalid bin Walid secara langsung. Apakah Anda yang bernama Khalid, sang pedang Allah? Jika itu yang ingin kau ketahui, maka benar. Apakah Tuhanmu memberikanmu sebuah pedang? Dan dengan pedang itu kau menghabisi lawan-lawanmu tanpa pernah kalah sekalipun? Tidak, bukan seperti itu. Pedang Allah hanyalah sebuah julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Sedangkan kemenangan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesaat, George pun terdiam dengan jawaban Khalid tersebut. Bagaimana kedudukan orang-orang yang beriman denganmu? Setiap manusia yang beriman memiliki kedudukan yang sama rata. Namun yang membedakan kami hanyalah derajat ketakwaan kita di hadapan Allah. Setelah menemui dan bertatapan langsung dengan Khalid, George kemudian menerima Islam dan membaca kalimat syahadat. Selanjutnya di dalam pertempuran Yarmuk, George gugur dengan syahid dalam membantu perjuangan agama Islam. Peristiwa membelotnya George ke kubu muslimin membuat Mahan, panglima tertinggi Romawi itu, begitu marah hingga tak sabar untuk memulai pertempuran. Maka duel antara jagoan kedua pasukan pun dimulai. Abdurrahman bin Abu Bakar maju menghadapi tantangan dan mampu mengalahkan 5 perwira Romawi satu persatu. Akhirnya di pertengahan siang yang terik, Mahan mengirim 10 baris terdepan pasukannya untuk menyerang muslimin. Kaum muslimin pun menghujani mereka dengan anak panah dan dilanjutkan dengan adu pedang dan tombak. Pertempuran sengit terus berlangsung hingga terbenamnya matahari, sebagai tanda bahwa hari pertama pertempuran ini telah usai. Bagi Romawi, malam itu adalah malam yang berat. Kekhawatiran Mahan semakin besar setelah menyaksikan kekalahan pasukannya menghadapi muslimin. Ia lalu mengumpulkan dewan perang untuk membahas rencana pembalasan selanjutnya. Besok saat fajar, kita akan serang perkemahan mereka di tengah kegelapan. Mereka pasti tidak akan menyadari kedatangan kita. Lalu pada fajar keesokan harinya, ketika hari masih diselimuti gelap, 10 baris terdepan pasukan Romawi melancarkan serangan kejutan di pos terluar kaum muslimin. Tetapi mereka dapat diatasi oleh pasukan penjaga muslimin yang telah disiapkan pada malam sebelumnya oleh Khalid. Di malam sebelumnya, Khalid memang telah menempatkan pos-pos penjagaan di bagian terluar perkemahan muslimin untuk menghalau kemungkinan jika serangan kejutan terjadi. Hari ini kita memang keluar sebagai pemenang sementara, tetapi esok belum tentu. Jadi untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk, kalian aku tempatkan di beberapa pos penjagaan terluar.
perkuatlah pertahanan kita hingga malam berlalu dan segera laporkan kepada pusat komando jika Romawi berhasil menyelinap atau melakukan serangan." Setelah serangan kejutan berhasil diatasi, pertempuran hari kedua kemudian berlanjut pada siangnya. Di sayap kanan, pasukan muslimin yang dipimpin Amr bin Ash harus menghadapi gempuran pasukan Qanatir. Perwira Romawi ini menyerang habis-habisan dengan kekuatan pasukan yang selalu diganti dengan yang baru. Sedangkan muslimin tetap mengandalkan pasukan yang sama. Dan di saat yang bersamaan juga, pada pasukan sayap kiri muslimin yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan juga harus menerima pukulan telak setelah digempur habis-habisan oleh pasukan berantai di bawah perintah Gregory. Mereka pun perlahan mulai mundur ke perkemahan. Ketika beberapa pasukan muslimin berlari mundur ke perkemahan, di sana para wanita muslimah menjalankan perintah Khalid untuk memukul atau melempar batu kepada prajurit muslimin yang mencoba melarikan diri. "Mau kemana kalian? Apa kalian tega membiarkan kehormatan kami jatuh ke tangan kafir, sedangkan kalian bebas menyelamatkan diri sendiri? Segeralah kembali ke medan bertempur kalian dan jemputlah kehormatan sebagai mujahid." Menjelang pertengahan hari di bawah terik matahari yang semakin menyilaukan, Khalid bergerak meninggalkan pos utama dengan membawa pasukan cadangan ke sayap kanan. Ia membantu pasukan Amr bin Ash hingga Amr mampu menguasai kembali jalannya pertempuran serta dapat memukul mundur Qanatir. Saat situasi telah aman, Khalid dan pasukannya pun segera berbalik dan kemudian menuju ke sayap kiri pasukan muslimin untuk membantu Yazid. Namun sebelum itu, Khalid lebih dulu membagi pasukan cadangannya menjadi 2 kelompok dan menunjuk Dirar bin Aswar sebagai pemimpin untuk menyerang bagian depan pasukan Dairjan. Hal ini dilakukan untuk membuat pengalihan agar tidak ada celah bagi Romawi untuk menyerang ketika Khalid sedang berada di sayap kiri pasukan muslimin. Ketika sampai di sayap kiri, Khalid bersama sisa pasukannya membantu Yazid bin Abi Sufyan untuk menyerang Gregory dan pasukan berantainya. Gregory yang terpojok itu akhirnya memilih mundur. Sementara itu, Dirar yang telah berhasil menembus pasukan Dairjan juga berhasil mencatatkan prestasi yang luar biasa setelah berhasil mengalahkan salah satu komandan Romawi itu secara langsung. Namun setelah itu tekanan dari pasukan dan pengawal Dairjan yang tersisa begitu besar, sehingga Dirar memilih untuk kembali ke pos muslimin. Pada pertempuran hari ketiga dan keempat, Mahan memusatkan pasukan Qanatir untuk kembali menggempur sayap kanan muslimin. Setiap pasukan Romawi yang terbunuh selalu segera digantikan pasukan yang baru, sehingga kekuatan Romawi tak sedikit pun bisa dikoyahkan. Sedangkan kaum muslimin yang lemah dalam jumlah telah mengalami kelelahan yang begitu hebat, sehingga kaum muslimin memasuki situasi tersulit. Sementara itu di sayap kiri, pasukan muslimin juga mengalami kemunduran yang hebat. Pasukan Abu Ubaidah dan Yazid harus bertahan dari hujan anak panah yang mematikan. Dari peristiwa ini banyak kaum muslimin yang kehilangan matanya karena terkena anak panah Romawi. Dan salah satu dari korban itu adalah ayah dari Yazid sendiri, yaitu Abu Sufyan. Namun di tengah situasi mencekam dan ancaman runtuhnya pertahanan kedua sayap pasukan muslimin, Ikrimah bin Abi Jahal yang sedang terluka parah memanggil anak buahnya untuk mengambil sumpah syahid dengannya. "Wahai kaum muslimin sekalian, aku adalah putra dari musuh Allah dan Rasul-Nya. Dan di masa lalu, aku jugalah orang yang paling membenci dan memusuhi Rasulullah SAW. Maka dengan ini aku ingin menebus segala penyesalan. Dan semoga kesalahanku di masa lampau mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi, siapa di antara kalian yang ingin ikut bersamaku menuju syahid?" Sekitar 400 prajurit muslimin yang penuh luka mendatangi Ikrimah dan membaiat janji bersama menuju syahid. Lalu serentak mereka menjawab panggilan Ikrimah dengan takbir yang lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikrimah telah menjelma seperti singa yang lapar, menerkam dan menerjang Romawi dari berbagai arah yang kemudian diikuti pula oleh pasukan muslimin lainnya.
Dari sini banyak dari mereka yang gugur syahid di pertempuran ini, termasuk Ikrimah. Semoga Allah merahmati beliau. Para muslimah yang bertahan di barisan paling belakang juga tidak tinggal diam. Tanpa perintah dari komandan ataupun panglima, mereka maju melakukan perlawanan dengan membawa apapun yang bisa dijadikan senjata, baik itu batu, kayu, ataupun tiang besi tenda. Mereka menyerang tentara Romawi secara bergerombolan dan teratur. Hingga menjelang malam, aksi ini berakhir dan Romawi berhasil dipukul mundur. Di hari kelima pertempuran, kedua pasukan telah mengalami masa-masa yang sulit. Hingga memasuki tengah hari tidak ada pergerakan yang terlihat. Lalu seorang utusan Romawi mendatangi muslimin. Panglima kami, Mahan, menawarkan kepada kalian gencatan senjata untuk beberapa hari ke depan, sehingga kita dapat menentukan negosiasi baru yang paling sesuai untuk saat ini. Tolong sampaikan kepada panglima kalian bahwa kami sedang terburu-buru untuk menyelesaikan urusan ini. Khalid menyadari bahwa Romawi telah kehilangan semangat berperang mereka. Karena itu tidak ada gencatan senjata. Khalid tidak memberi kesempatan Romawi untuk memulihkan semangatnya. Sepanjang hari kelima itu, Khalid mengatur ulang posisi pasukan muslimin dan memperkuat kembali semangatnya. Akhirnya hari ke-6 pertempuran tiba. Keadaan telah berbalik. Kini kondisi Romawi semakin kacau setelah terbunuhnya beberapa komandan mereka. Khalid pun melakukan serangan secara maksimal hingga Romawi mundur ke utara. Sebagian dari mereka mati terjatuh ke dalam jurang Wadi Uraqat. Namun sebagian lainnya bersama Mahan berhasil melarikan diri ke arah Damaskus. Khalid segera mengejar Mahan dan pasukannya. Mahan yang telah sekarat dan terluka parah itu ditinggal sendirian oleh pasukannya. Kematian Mahan yang ditinggal pasukannya itu menjadi sinyal bahwa pertempuran terbesar dalam sejarah awal Islam ini telah usai. Dan setelah pertempuran Yarmuk, kaum muslimin melanjutkan kembali dalam membebaskan kota-kota lainnya. Sahabat kisah Islami, setelah kita menyaksikan kisah pertempuran Yarmuk, terdapat beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, hendaknya kita mencontoh sikap pantang menyerah kaum muslimin sebagaimana ketika menghadapi pasukan Romawi yang jauh lebih banyak. Kedua, kita bisa belajar berendah hati dari sosok Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi yang mengangkat Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan karena kemampuannya dalam strategi berperang. Wallahu a'lam bishawab.